Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Aprilianingsih, mahasiswi dari STAI Arisalah, program studi S1 Ekonomi Syariah dengan nomor induk mahasiswa 2462020036. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS program studi Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam pada masa dinasti Safawiyah. Di tengah dinamika politik dan persaingan global pada abad ke-16, dinasti Safawiyah muncul bukan hanya sebagai kekuatan agama dan militer, tetapi juga sebagai salah satu kerajaan yang membangun fondasi ekonomi strategis untuk menopang legitimasi dan stabilitasnya. Video ini mengulas bagaimana konsep ekonomi mereka berkembang, mengapa ia muncul, dan apa pelajarannya bagi dunia Islam modern. Ekonomi Safawiyah berpusat pada 3 fondasi utama, yaitu yang pertama, sentralisasi dan monopoli negara khususnya pada sutra. Salah satu upaya terbesar Safawiyah adalah sentralisasi produksi dan perdagangan sutra. Pada masa Syekh Abbas I, negara mengambil alih kontrol perdagangan sutra dari para pedagang swasta dan kelompok Qizilbash. Sutra dijadikan komoditas strategis negara dan hasil keuntungannya digunakan untuk membiayai militer, membayar birokrasi, membangun infrastruktur seperti jalan, karavanserai, dan jembatan, serta proyek kota seperti pembangunan Isfahan. Konsep ini menunjukkan bagaimana kerajaan memanfaatkan state monopoly sebagai sumber pendapatan fiskal utama. Yang kedua, pengembangan infrastruktur dan perdagangan. Syekh Abbas I membangun jaringan perdagangan yang luas, menghubungkan Iran dengan Eropa melalui pasar-pasar utama di Isfahan, Tabriz, dan Badar Abbas. Infrastruktur penting seperti karavanserai, jalan raya antar kota, pengamanan rute perdagangan, serta pajak berstandar mendukung peningkatan kapasitas perdagangan dan menarik para pedagang Armenia, India, dan Eropa. Yang ketiga, peran besar negara dalam mengelola pasar. Pemerintah mengawasi harga komoditas strategis, perpajakan dan distribusi bea, regulasi pasar, serta perlindungan pedagang luar negeri. Pada masa itu, ekonomi Safawiyah bukan ekonomi pasar bebas. Ia adalah ekonomi campuran, yaitu negara kuat, mengatur, tetapi sektor swasta tetap berjalan, khususnya pedagang Persia dan Armenia. Tanah di Safawiyah dibagi menjadi 3 jenis. Ada namanya khasa, yaitu tanah milik langsung syekh. Ada mamalik, tanah milik negara yang diberikan kepada pejabat sebagai bagian dari sistem administratif. Dan ada yang namanya wakaf, yaitu tanah wakaf yang dikelola ulama. Sistem ini menciptakan hubungan antara negara, ulama, dan militer dalam mengelola sumber daya ekonomi. Untuk memahami mengapa konsep ekonomi Safawiyah berkembang seperti itu, kita harus melihat konteks historis dan sosialnya. Pada masa awal, Safawiyah menghadapi ancaman besar dari Kekaisaran Utsmaniyah di barat, Uzbek di timur, serta konflik internal dengan Qizilbash. Untuk membiayai militer yang besar, negara membutuhkan pendapatan yang stabil, maka monopoli sutra menjadi solusi fiskal strategis. Sebelum Syekh Abbas naik tahta, ekonomi Safawiyah mengalami konflik internal antar suku Qizilbash, turunnya pendapatan pajak akibat perang, korupsi dan ketidakstabilan administrasi, serta melemahnya pusat pemerintahan. Kondisi ini memaksa munculnya kebijakan sentralisasi ekonomi, terutama setelah Syekh Abbas menggeser dominasi Qizilbash dan menata ulang sistem birokrasi. Dengan menjadikan Syiah sebagai sebagai agama resmi, Safawiyah memerlukan ulama yang berpendidikan, lembaga pendidikan dan wakaf, serta pembiayaan untuk membangun identitas Syiah. Ini melahirkan integrasi antara ekonomi, agama, dan ideologi negara. Pada abad ke-16 sampai 17 adalah masa perubahan jalur perdagangan internasional. Eropa mulai menguasai laut, sementara jalur darat mengalami penurunan. Untuk mempertahankan ekonomi, Safawiyah harus menarik pedagang Eropa,
mengamankan jalur sutra, membuat sistem perdagangan yang menguntungkan negara. Inilah sebabnya monopoli sutra dan pembangunan Isfahan sebagai pusat ekonomi menjadi prioritas. Masalah ekonomi modern yang relevan dengan masa dinasti Safawiyah yaitu yang pertama, ketergantungan ekonomi. Negara-negara muslim pada satu komoditas misalnya seperti minyak, batu bara, gas atau sawit. Banyak negara muslim saat ini menghadapi ketidakstabilan ekonomi karena hanya mengandalkan satu sumber pendapatan. Ketika harga turun, negara mengalami defisit, pengangguran meningkat, dan pembangunan mandek. Safawiyah pernah mengalami situasi serupa. Pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari dinasti Safawiyah dengan masalah ini? Yang pertama, pentingnya diversifikasi ekonomi. Ketergantungan Safawiyah pada sutra membuat ekonomi rapuh ketika harga sutra global jatuh, jalur perdagangan berubah, Eropa memproduksi sutra sendiri, dan pendapatan negara menyusut. Relevansi modern yang bisa kita laksanakan, negara muslim harus membangun industri sekunder dan tersier, memperkuat UMKM, memperluas sektor jasa, teknologi, dan manufaktur, bukan hanya mengandalkan minyak atau komoditas mentah. Selanjutnya, peran-peran negara sebagai regulator bukan monopolis tunggal. Di masa Safawiyah, monopoli sutra digunakan karena keadaan darurat fiskal. Tetapi dalam jangka panjang, monopoli negara menghambat inovasi, menciptakan beban administrasi, memicu korupsi, dan ketidakpuasan pedagang. Aplikasi modern yang bisa kita lakukan, negara harus berperan sebagai regulator yang menciptakan pasar sehat, bukan pemain dominan yang mematikan sektor swasta. Contohnya seperti stabilitas harga pangan, insentif produksi, bukan monopoli penuh atas komoditas. Yang ketiga, membangun infrastruktur sebagai fondasi pertumbuhan. Safawiyah sukses karena membangun karavanserai, jalan perdagangan, kota Isfahan sebagai pusat ekonomi. Investasi besar diperlukan pada transportasi, kawasan industri, digitalisasi perdagangan, dan logistik halal. Ini sejalan dengan prinsip ekonomi Islam, yaitu menciptakan kemaslahatan umum. Yang keempat, mengoptimalkan wakaf produktif. Tanah wakaf di era Safawiyah berperan dalam pendidikan ulama, layanan sosial, serta pandanan madrasah dan masjid. Aplikasi modern yang bisa kita lakukan, wakaf produktif dapat mendanai pendidikan, mengurangi beban fiskal negara, dan memperkuat sistem ekonomi syariah melalui aset produktif seperti rumah sakit, kebun, pabrik, dan pusat pelatihan. Ini adalah solusi strategis untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari dinasti Safawiyah yaitu ketergantungan komoditas dapat memberi kekuatan jangka pendek tetapi melemahkan negara dalam jangka panjang. Ekonomi juga harus ditopang oleh infrastruktur, sektor swasta, dan sistem fiskal yang sehat. Integrasi wakaf dan institusi publik memberi stabilitas sosial sekaligus kekuatan ekonomi. Dari sutra hingga stabilitas fiskal, dinasti Safawiyah mengajarkan bahwa ekonomi yang kuat harus berdiri di atas diversifikasi, pembinaan infrastruktur, dan tata kelola yang sehat. Pelajaran itu tetap relevan bagi dunia Islam hari ini sebagai jalan menuju kemakmuran yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika kalian mau komen, silahkan komen di bawah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.